Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ dimanapun berada, tagline kami muak, kami anak sudah bertebaran di mana-mana, di berbagai platform media sosial, bahkan di jalan-jalan. Saya kira inilah respon rakyat sesungguhnya terhadap hegemoni kekuasaan yang terus ditampakkan oleh para penguasa hari ini. Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak takut. Tentu karena ini berdampak pada kehidupan kita semua. Mau negeri ini diacak-acak demokrasinya? Bukankah prinsip demokrasi ini adalah hasil kesepakatan para the founding father kita? Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Kamis 30 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materi yang dimohonkan oleh Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. Uji materi terhadap KPU ini dilakukan terkait dengan aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan MA nomor 23B/HUM-2024 yang dikutip dari situs MA berbunyi kabul permohonan HUM. MA berpandangan pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016. Berikut bunyi pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU. Namun menurut MA pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Atas putusan ini, MA lalu memerintahkan KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun. Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Putusan ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Julius, serta Hakim Agung Cerah Bangun dan anggota Majelis Martiono Wahyunadi. Terus ada yang mau ngacak-ngacak, gimana ceritanya? Mau didiamin aja? Kan tidak bisa. Dan kita mendengar luar biasa sekali ini. Tentu kebenarannya harus ditelusuri lagi, benar tidak ya, tapi sebagai sebuah sinyalemen mengerikan ini. Makin brutal ini. Apakah karena memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan, mumpung masih punya kuasa? Kabarnya Kaisang mau didorong maju jadi gubernur Jakarta. Luar biasa. Mungkin kemarin dibatalkan sebagai wali kota Depok itu karena terlalu kecil dianggapnya. Wah, setelah didiskusikan nanggung ini. Gibran maju cawapres, Kaisang maju gubernur. Mumpung bapak masih punya kekuasaan, sehingga bisa dilanjutkan oleh anaknya. Anakku, penerusku, pamanku, penentuku. Dahsyat luar biasa ini. Jadi gini, problem kita tuh kan nih, dosa masa lalu dan dinasti. Dua-duanya ini hitungannya masalah besar lah buat demokrasi kita kan. Gampang banget kita diserangnya tuh. Ada ide nggak ini kita apain nih? Gimana kalau kita cek marketnya dulu, Pak? Ya, yang berhubungan sama kedua ini anak muda, Pak.
Oh, anak muda nggak ngalamin ini, ama nggak punya waktu buat mikirin ini. Bener. Fokus sama kerjaan. Baru mulai kerja ya, lagi domelin bosnya itu mah. Betul, Pak. Masa-masa nyari jati diri, bener muda. Oke, setuju. Walaupun nggak semuanya, tapi banyak nih yang kayak gini nih. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih kita nih? Gimana minta tolong aja langsung sama bapaknya, Pak. Yang lain ada? Visi misi, Pak. Visi misi, oke sih, tapi itu menurut saya nomor 14, tapi saya catat ya. Ada lagi yang lain? Gimana kalau kita bikin calon ini jadi lebih yowo? Gencana ya. Kencana ya. Yowo, gencana apa lagi? Gemoy. Gemoy, anak muda demen gitu-gitu kan. Apa boleh si Cipung ini? Bener. Konten. Buat tren-tren terkini kita tanya ke partai artis. Kayaknya dia cukup update ya masalah-masalah gini. Bener. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Thank you semuanya yang sudah hadir. Silahkan kembali lagi. Buat tadi yang bilang minta bantuan Bapak, diam dulu di sini ya. Kita ngobrol detailnya mau kayak gimana deh. Luar biasa ya. Cerdas sekali Bintang Emon. Dia nabrak sana sini, mention sama sini. Partai artis siapa lagi kalau bukan partai artis nasional, PAN. Isinya artis semua. Kemudian dia juga katakan tentang minta bantuan bapaknya. Ya nanti kita atur itu yang terutama justru itu. Visi misi sih nomor 14 saja. Luar biasa. Inilah kehebatan netizen ya. Ada meskipun sudah di take down tetap ada gitu, tetap diamankan. Kabar dari Demokrasi, Kaisang dikabarkan maju Pilkada DKI. Muncul usulan Pilkada dipercepat saat Jokowi masih menjabat. Dahsyat bukan? Tentu ada upaya-upaya yang bisa dilakukan ketika Pak Jokowi masih menjabat. Seperti yang kita dengar misalkan ada baliho-baliho di daerah Jawa Timur yang dipasang oleh aparat. Ceritanya begitu, meskipun tentu itu dibantah. Dan konon katanya itu juga yang akan dilakukan di berbagai daerah lain. Wow. Mengerikan sekali ini. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep belakangan tengah mencuat dalam bursa calon gubernur untuk DKI Jakarta 2024 mendatang. Sebagai bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dinilai memiliki peluang besar untuk maju dalam kontestasi kepala daerah tersebut. Pengamat politik Jamaluddin Ritonga menyatakan bahwa peluang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada DKI Jakarta sangat terbuka. Mengingat posisinya sebagai Ketua Umum PSI dan memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Di pusat nggak ada PSI ya. Hal ini akan memudahkan Kaisang untuk mendapatkan dukungan dari partai lain sebagai calon gubernur Jakarta. Ya seperti yang terjadi hari ini. Bagaimana ketika Gibran dicalonkan ya semua manut saja walaupun terpaksa. Mau nggak mau. Era politik sandera ya begini jadinya. Meskipun Kaisang baru-baru ini terjun ke dunia politik, partai politik diperkirakan akan dengan senang hati mendukungnya dalam Pilkada DKI. Hal ini dapat dilihat dari dukungan sejumlah partai politik kepada Gibran Rakabuming Raka, sulungnya, untuk maju sebagai cawapres dari koalisi Indonesia Maju. Meskipun memiliki pengalaman yang terbatas sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir, ya nggak ada juga, nggak bisa dibilang pengalaman itu ketika semuanya hanya diberikan begitu saja. Proyek-proyek datang bukan karena kehebatan Gibran, tapi karena ada bapaknya sebagai presiden. Meskipun isu dinasti politik menjadi sorotan masyarakat, partai politik tampaknya tidak akan memperdulikannya, asalkan dapat menguntungkan partai tersebut. Ujung-ujungnya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Mereka cenderung patuh mengikuti kehendak Presiden Jokowi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan penting buat kita bahwa politik dinasti jelas itu potensi untuk terjadinya nepotisme, ya. Karena nepotisme adalah sebuah tindakan pidana yang juga harus dimusnahkan di muka bumi. Begitu ya. Nah, kita lihat bagaimana respon masyarakat. Ada pepatah banyak anak banyak rejeki. Mungkin ini yang tercermin dari keluarga Jokowi. Bisa jadi ya. Banyak anak banyak pula jabatan yang didapat.
Oh, ini ada yang posting ijazahnya palsu, Pak Rizal Fadilah ya, baru kemarin main ke sini kita diskusi. Sejarah terburuk pengadilan, Jokowi tak punya ijazah. Kalau fair nggak bakal menang. Depok aja belum tentu menang, apalagi DKI yang dihuni penduduk berlatar belakang majemuk. Ahok aja kalah, apalagi Kaesang. Kalau pilkadanya jurdil, kan begitu ya. Langsung lantik aja, itu cucumu sekalian jadiin gubernur. Lantik aja tuh Prabowo Gibran gitu ya, sekalian biar menghemat biaya ke pilpres. Aduh, orang Jakarta mah beda sama orang yang di Solo. Wah, tenggelamkan dulu Jokowi baru bisa demokrasi bertegak berdiri. Wah, harusnya Jokowi buat perpu tentang orang dekat dan keluarga besarnya, bahwa mereka harus menduduki jabatan strategis baik di pemerintahan tingkat daerah maupun pusat. Bagus juga idenya ini ya. Jadi jujur tuh beneran.